Rabu Pahing yang dinanti tiba juga. Hari ini Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle 2 menteri dan 3 wakil menteri. Ini adalah kali ketiga Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet di hari yang sama. Ya, Rabu Pahing dalam penanggalan Jawa. 2 menteri yang dilantik hari ini adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan mantan Panglima TNI Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto. Hadi Cahyanto resmi menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional, menggantikan Sofyan Djalil. Sementara Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Perdagangan, menggantikan Muhammad Lutfi. Ya, kita melihat semuanya, rekam jejak, pengalaman, kemudian terutama untuk skill manajerial, karena sekarang memang bukan hanya makro saja, tapi mikronya juga harus secara detail dikerjakan. Ya, ini tugas ya, amanah yang besar, dan kita tahu hari-hari ini kan soal minyak goreng yang belum tuntas. Kasihan rakyat kalau ini tidak kita selesaikan cepat. Tentu saya mengapresiasi yang sudah dikerjakan Pak Luhut, Pak Lutfi, dan teman-teman yang lain. Ya. Dan sekali lagi, saya kira background pengalaman saya yang panjang tentu akan banyak membantu nanti segera menyelesaikan ketersediaan minyak goreng dimanapun dan harga terjangkau. Tugas saya yang pertama adalah menyelesaikan masalah sertifikat milik rakyat yang sampai saat ini sudah terrealisasi sebanyak 81 juta. Target yang ingin kita capai sebanyak 126 juta sertifikat. Oleh sebab itu target pertama yang segera akan saya segera realisasikan. Namun saya lihat di lapangan permasalahannya apa. Apakah permasalahan itu masih K2 atau K3, ya, itu juga akan kita selesaikan, tentunya berkoordinasi dengan instansi terkait supaya segera terrealisasi. Tidak hanya melantik menteri-menteri, Presiden Jokowi juga melakukan rotasi dan penambahan wakil menteri. Mereka yang dilantik adalah Sekretaris Dewan Pembina PSI, Raja Juli Antoni, sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN. Lalu John Wempi Watipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri dan Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Nur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Reshuffle hari ini seperti sudah ditunggu lama. Sejak setahun lalu, isu reshuffle maju mundur. Tidak hanya bicara kinerja menteri. Kocok ulang anggota kabinet ditengarai erat kaitannya dengan power sharing partai politik anggota koalisi. Dengan masuknya Zulhas, ketua umum partai politik yang masuk kabinet jadi bertambah. Dengan bertambahnya koalisi parpol pendukung pemerintah, kekuatan suara di parlemen juga mencapai lebih dari 80%. Presiden Jokowi bisa jadi presiden yang paling kuat. Akankah ini menjadi reshuffle terakhir Kabinet Indonesia Maju? Mengingat hanya tinggal 2 tahun lagi masa jabatan pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Atau sebaliknya. Di tengah survei menurunnya kepuasan publik, Presiden Jokowi diharapkan melakukan evaluasi kinerja para pembantunya untuk menyempurnakan tinta emas di akhir periode kepemimpinan Joko Widodo. Jokowi mengganti 2 Menteri Kabinet Indonesia Maju. Hanya 2 dari sebelumnya santer terdengar perombakan besar akan dilakukan Jokowi di bulan Juni ini. Apakah ini benar-benar sebuah reshuffle atau lebih kepada langkah Joko Widodo mengamankan kekuatan politik di tengah menghangatnya kontestasi menuju Pilpres 2024? Saya Ajatul Ratma, Anda menyaksikan MNC News Prime. Perhatian publik hari ini tidak hanya pada prosesi pelantikan 2 menteri, acara makan siang yang dilakukan Joko Widodo dengan para ketua umum partai politik jelang pelantikan menyiratkan pesan politik tersendiri. Presiden Joko Widodo siang tadi menggelar jamuan makan siang bersama dengan sejumlah ketua umum partai. Terlihat kepala negara duduk bersebelahan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.
Di barisan yang sama ada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Mohaimin Iskandar. Kemudian di posisi duduk yang langsung berhadapan dengan Jokowi adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, sementara Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan berhadapan dengan Surya Paloh. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto duduk berhadapan dengan Megawati dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Soeharto Monoarfa yang berhadapan dengan Mohaimin. Acara makan siang ini digelar sesaat sebelum Joko Widodo melantik 2 menteri dalam reshuffle kabinet ketiga di periodenya ini. Pertemuan dengan Ketua Umum Parpol juga dilakukan Jokowi kemarin sebelum memutuskan melakukan reshuffle kabinet. Pemirsa, reshuffle yang menghangat dalam sepekan terakhir akhirnya terjadi juga. Hari ini 2 menteri dirombak oleh Presiden Joko Widodo. Hadi Cahyanto dan Zulkifli Hasan menjadi menteri yang baru. Jika Hadi dikenal sebagai orang dekat dan kepercayaan Jokowi, masuknya Zulhas ditengarai sebagai konsekuensi Partai Amanat Nasional yang telah lama menjadi partai pendukung pemerintah. Apakah reshuffle kali ini menjawab harapan publik? Atau lebih pada konsolidasi jelang tahun politik yang ditandai dengan jamuan makan siang Joko Widodo dengan para ketua umum partai politik. Sudah bersama kami ada Mas Rafif Imawan, peneliti dari Populi Center. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Terima kasih sudah hadir di MNC News Prime. Dan melalui Zoom sudah bergabung juga Rizky Al-Zupri, Wakil Bendahara Umum DPP Partai Amanat Nasional. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Baik, terima kasih sudah bergabung. Ini nampaknya Partai Amanat Nasional lega ya, ketua umumnya jadi menteri, Mas Rizky. Ya, tentu kami merasa tersanjung, we feel honored bahwa Presiden Joko Widodo memberikan kepercayaan kepada kader terbaik kami, Ketua Umum kami, Bapak Zulkifli Hasan, untuk menempati posisi pos Menteri Perdagangan. Kami melihat kepercayaan ini sebagai tantangan yang tidak mudah tentu, apalagi sisa waktu tinggal kurang lebih 2,5 tahun, dan kami yakin Pak Zulkifli Hasan bisa mengemban tugas itu dengan sebaik-baiknya. Baik, apakah memang posisi Menteri Perdagangan adalah posisi yang disasar oleh Partai Amanat Nasional? Dari awal semenjak kami memutuskan secara resmi mendukung pemerintahan Pak Jokowi dalam Rakernas tahun 2021, kami tidak pernah menyasar atau mengincar posisi manapun. Dan saya tahu betul bahwa pos Kementerian Perdagangan itu memang diberikan oleh Pak Jokowi baru kemarin. Memang sebelumnya ada pembicaraan, tapi secara resmi diutarakan langsung oleh Bapak Presiden itu baru saja kemarin. Baik, kami tidak pernah tapi mengincar. terdengar kabar memang Partai Amanat Nasional hanya ingin menteri, tidak wakil menteri. Itu sebetulnya hak prerogatif Pak Presiden. Kalaupun memang diberikan kepercayaan untuk menempati posisi wakil menteri, kami juga sudah menyiapkan kader-kader terbaik kami. Tapi untuk posisi menteri, tentu saat ini kader terbaik yang kami miliki adalah Ketua Umum kami, Bapak Zulkifli Hasan. Baik, terbayar begitu ya harga untuk bisa bergabung dengan kabinet atau koalisi pendukung pemerintah. Tapi yang menarik kemudian, Mas Rafif, apakah ini menjawab harapan publik dengan hanya 2 ternyata? Padahal sebelumnya santer terdengar ada beberapa nama, ternyata ada juga yang selamat ya. Iya, betul. Ya, jadi memang untuk reshuffle kali ini terus terang memang fokus utamanya untuk mengakomodasi PAN kalau kita lihat ya, karena sudah dukungan sudah lama sejak tahun lalu, dan juga saya lihat ada beberapa aspek juga. Selain itu ada upaya Jokowi untuk menjaga legasinya. Legasinya salah satunya dari awal pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin adalah pemindahan ibu kota baru gitu ya. Jadi ini pemindahan ini digesernya Sofyan Jalil dengan Hadi Cahyanto. Ini memang kunci penting, dan juga ada di situ posisinya ada Raja Juli Antoni. Ini satu agenda penting. Kalau agenda yang satunya untuk dengan memasukkan Zulkifli Hasan, ini jelas satu untuk kemudian ada upaya kemudian mendorong bagaimana publik itu menilai kinerja ketua umum yang menjadi menteri. Hampir semua ketua umum jadi menteri, yang enggak hanya Surya Paloh, Mohaimin Iskandar, Megawati. Tapi Soeharto Monoarfa menjadi Kepala Bappenas, ada juga Prabowo Subianto gitu ya. Ada juga
elit-elit ya, termasuk Sandiaga yang bukan Golkar juga begitu ya. Hartanto juga masuk. Baik, artinya ini memang benar-benar untuk mengakomodir kepentingan politik, termasuk juga ada nama dari politisi PBB ya di Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Begitu. Ya, saya rasa itu juga salah satu, kita tahu track recordnya agak panjang ya. Memang PBB di awal ketika Yusril Iza Mahendra kemudian banyak menjadi kuasa hukum Jokowi, ini menjadi salah satu konsensus penting kemudian bagaimana PBB bisa masuk walaupun posisinya sebagai wamen. Apa korelasinya di tengah tadi ya upaya mengakomodir dengan menjaga tinggal 2 tahun lagi sebetulnya, tidak di awal begitu? Ya, saya rasa ini bagi PAN ini posisi yang paling penting ya, karena satu figur dengan partai itu menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita melihat kepada banyak misalnya hasil-hasil riset survei gitu ya, itu ketika orang melihat kinerja ketua umumnya, kinerja partainya dalam ranah eksekutif, itu kemudian dia akan berkorelasi dengan elektabilitas. Saya rasa ini momentum bagi PAN untuk kemudian bisa menunjukkan pada publik bagaimana kinerja partai ketika mendapatkan kekuasaan di eksekutif. Tapi perlu dicatat juga bahwa Zulkifli Hasan itu sosok yang juga mendapatkan banyak kritikan juga ya ketika menjadi Menteri Kehutanan di masa SBY. Ya, misalnya kemudian baik, tapi setidaknya dengan 2 tahun ke depan ini PAN bisa memanfaatkan ya kursi Menteri Perdagangan ini untuk menarik perhatian publik. Begitu. Betul, ya? Ini satu hal yang harus dimanfaatkan betul oleh PAN. Terutama isu minyak goreng ini di isu yang benar-benar digoreng juga gitu ya. Benar-benar isu populis yang berhubungan langsung dengan rakyat. Dan saya rasa ini menjadi salah satu berimbas juga cukup luas ke pemerintahan, kepercayaan pada pemerintahan, kepuasan pemerintahan apabila tidak bisa dikelola dengan baik. Baik, nanti saya juga ingin minta tanggapan dari Mas Rizky karena ada juga yang mengatakan ini PAN ini tidak berkeringat dari awal tapi jatahnya menteri di akhir gitu ya. Enak sekali katanya. Tapi nanti kita jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di MNC News Prime.